Kan satu itu ya, dan kedua si Kim juga hilang. Jadi orang-orang yang berlibat sama ini apalagi yang di Indonesia pasti bakal intimidasi gitu loh. Cuma cuma buduk-duk dong yang aman karena tinggal di alam goib ya. Di alam goib dan aku apa? Ya ini komedi putar kalau kalian apa? Panas gitu ya. Kok panas? Kiki Putri aja bisa roasting presiden, masa gue nggak bisa roasting Caca Marisa Hey Hey? Ya kan? Nggak usah baper. Cek aku DM tong nanti ya habis ini ya. Indonesia heboh kabus Fadel, di US heboh masalah anjir. Aku komen dulu ya. Haredang tak haredang. Bukannya haredang anjir. Oh begitu, Ibu Peri satu ya. Haredang. Apa sih Marcella? Nanti aku DM sayang, Marcella Debbie. Aku off komen dulu ya, biar fokus. Nanti aku baca-baca komennya. Sesudah aku selesai ngomong ya. Oke, jadi hari ini beritanya adalah kan harusnya di Jumat itu Fadel dan Bang Rasman ini menghadiri panggilan penyidikan ya kan, menjadi saksi. Salah satu saksinya ya si Fadel. Belum jadi tidak bisa dibilang tersangka ya guys, karena si Fadel belum membuat statement gitu loh. Jadi kalau penyidik ngomong gitu, nanti dia statementnya si Fadel sama statementnya si yang saksi-saksi, nah baru dipertimbangin kalau si Fadel ini tersangka nggak. Jadi semuanya itu ada SOP-nya, ada peraturannya, nggak bisa Fadel jahat, nggak bisa dibuktikan dulu Fadel jahat, kecuali Fadel maling motornya di si Fadel gitu ya kan, itu propertinya ada lah. Ini kan masalahnya harus dibuktikan dulu, makanya gue udah bilang ini itu ya, walaupun permasalahannya udah clear gitu, aku tahu Fadel salah, itu kita nggak harus ngomong pun ya, mereka pacaran, mereka have sex segala macam ya kan. Terus ya kalau mau abortion segala macam itu ribet lagi ya kan, mau visum mau apa. Sebenarnya si Fadel ini cuma jadi tumbalannya si Fitri ya. Gue lagi mikir-mikir apa sih Fadel dipikir. Gue masih cari titik ininya nih ya. Cowok banyak di UK ya kan, ya guys. Cowok banyak di UK dan Loli pun pernah dekat sama banyak cowok di UK. Tapi dia bisa sampai kenal sama si Fadel di UK ya kan. Dan waktu dia di UK kayaknya ini dikenalin sama si Fitri ya kan. Sampai ini masih kayaknya. Gue kalau misalnya bilang nggak tahu, gue nggak tahu ya, ini bilang kayaknya. Kalau gue tahu, nah gue langsung ngomong ya, si Fadel disuruh sama Fitri ini untuk deketin Loli. Terus soalnya nyambung, keluarganya Mami Eda sama itu katanya kenal mereka ya kan. Jadi Loli tinggal di sana, terus Fadel di Jakarta jadi pacarnya Loli, dan si Fitri kan mainnya sama preman-preman ya kan. Kok bergema suara kura-kura ninja? Bergema gak sih? Kayak nging gitu. Nggak kayaknya ya. Begitu loh ya. Coba ini outfitnya kurang nih. Nah, kurang culun ya. Jadi si Fitri ini emang, coba ya kalian lihat, yang mengatur suruh si Loli itu ke UK itu adalah Fitri ya kan, kalian udah tahu itu kan. Jadi Loli sampai sekarang begini pun karena Fitri ya, di UK yang suruh sekolah di sana si Fitri. Nih kasihan, malu gitu loh ya, si Loli nggak sekolah, homeschool. Nanti dikatain netizen, kenapa dikeluarin dari pesantren kemarin, padahal yang ngeluarin dari pesantren si Amel ya guys ya. Kemarin gue dikasih buktinya. Terus udah gitu, udah biar lu hedon, bolehlah dia ke Cambridge School in UK ya, setahun aja, biar seenggaknya dia pernah sekolah di luar negeri gitu. Tahu-tahu si Loli dapat beasiswa ya kan.
nggak apa-apa lah, tenang, kalau duit nanti kita cari ya gitu, pasti gitu sih Fitri ya kan. Yang penting mentor dulu nomor satu ya kan. Nah habis di situ berantem lah yang beli. Jadi momennya tuh kayak pas gitu, kayak setting up ya guys. Si Nicky berantem sama si Antonio itu di set up sama si Fitri ya kan. Si Antonio pulang ke Jerman itu dibeliin sama si Fitri ya kan. Jadi si Loli sama si Antonio itu cuman antek-anteknya si Fitri doang ya. Yang jadi korbannya kan si Nikita ya kan. Jadi sekarang yang fokus balik lagi ke masalah Loli dan Nikita itu, mereka udah damai ya. Mau gimana apapun gue bilang, Loli dan Nikita itu adalah ibu dan anak ya kan. Jadi sekarang tinggal proses healingnya aja. Nah Fadel di kobel-kobel begini ya sama si Rasman sama siapa. Iya kayak suara gue mantul. Kayaknya mantul ke tumbler gue deh. Coba tutup dulu tumblernya. Gue ngomongnya kayak yang bergema gitu loh guys, gue denger. Ya, gue bisa denger itu dan gue bisa denger bisikan ani-ani gitu loh kan. Ani-ani yang tersakiti ya kan. Jadi si Fadel ini cuman jadi tumbal ya. Mungkin tadi awalnya diiming-iming, udah pacaran aja sama Loli biar viral ya kan. Nanti tante support dari belakang gitu kan. Si Fitri bisa ya guys ya. Nanti tante support dari belakang. Fadel, gak usah tiap hari lu pacarin juga ya kan. Anak itu juga ya begitulah. Kamu bisa lihat sendiri ya kan. Yang penting kamu deketin, kamu viral. Ya kalau buat jajan-jajan aja mah tante mah ada. Yaudah. Ya kan. Jajan cilok. Cilok mah aduh sabaraha 5.000 ge. Ayah cilok mah ya kan. Nah sekarang si Fadel bakal ditumbalin. Caranya ditumbalin. Walaupun Fadel ada laporan dari Nikita Mirzani ya, dipanjang-panjangin, tapi Nikita Mirzani kan emosi ya kan, dan pinternya Ica Marisa dan Fitri Sahuteru ya, itu memilih Rasman untuk menjadi garda terdepannya Fadel. Kan kemarin-kemarin bukan Rasman, ya kan, pengacara pro bono ya. Sekarang si Rasman, kenapa? Karena mereka tahu strateginya. Mereka tahu karakternya Nikita. Jadi, lawannya harus yang banyak bacot, ya kan? Bacot sama bacot. Nah, gak bisa guys. Karena kalau misalnya Rasman menjadi juru bicara atau salah satu yang gua nggak tahu ya. Dia masih bisa jadi advokado atau enggak? Gua nggak tahu. Karena kan katanya advokatnya udah diambil, udah nggak jadi pencara secara legalitas dia bukan pengacara lagi katanya kan. Nah itu aku nggak bisa bilang ya kan, nggak bisa. Jadi aku nggak tahu. Tapi yang aku pikirin, mau Rasman pengacara kayak juru bicara kayak, dia mengorek-ngorek Nikita emosinya ya kan. Nikita sampai bilang, awas ya lu Rasman, lu di mana? Gue gebugin, jadi pengancaman. Yang tadinya UU ITE ya cuman Rasman kura-kura ninja, mana lehermu, itu cuman masalah receh. Tapi sekarang yang dari masalah receh ya menjadi pengancaman. Dan apalagi ini sekarang lagi disorot semua media ya, secara nggak langsung ini ke jalur hukum. Dan si Rasman sendiri udah bilang, saya punya 4-10 pasal buat Nikita, sudah menjadi laporan saya katanya. Jadi yang ditumbalin tuh si Fadel lambat laun bisa masuk penjara. Cuman diulur ya kan, sakit lah, nanti kan udah sakit seminggu 2 minggu gitu kan ya. Oh klien saya masih belum sehat, seminggu lagi. Bisa sampai 3 kali guys. Ya surat sakit itu bisa sampai 3 kali ya. Karena manusia itu ya beda sogoknya bisa 3 kali. Kalau kelamaan juga bertanya-tanya ya kan, netizen sama kasihan gak sih wartawan sudah menunggu di bawah gitu kan. Sampai jualan ya, sampai bilang, Duk bener loh Bu Duk bilang si itu. Ya, wartawan gak pada nanya sama gue. Ya kan? Minggu depan ada kemungkinan dia datang. Tapi kayaknya amandel deh. Ya, kalau nggak bujurna ambeien deh, ya kan? Nggak dikasih tahu kan? Penyakitnya apa kan? Kayaknya ambeien deh.
Banyakan duduk kan. Kayaknya ambeien si Padel teh. Kayaknya yang nggak harus divisum juga si Padel. Jadi kasusnya Fadel mungkin nanti bakal selesai, tapi sebulan 2 bulanan lah. Itu paling cepat ya guys, paling lama 6 bulan. Jangan kaget, 6 bulan karena apa? Nanti berkas-berkasnya kurang lengkap ya. Kita masih nunggu hasil visum. Visumnya nggak clear ini ya, tidak bisa membuktikan. Jadi kita harus tes lab lagi, diundur lagi ya kan. Nanti pengacaranya bilang, "Oh iya, kita perlu waktu untuk menggathering semua bukti-bukti untuk klien saya." Ya. Bisakah kita minta waktu lagi? Bisa dong, ya kan? Cacing sede. Tapi sekarang udah nggak main duta ya, saya mainnya abang mandang saya dong. Kalau abang mandang saya, menghargai saya, ini kasus dilama-lamain. Gak pakai duit saya ya. Pakainya hutang budi. Berarti si abang antara pernah cicipin si Ica Marisa ya, atau nggak dia pernah dapat ani-ani dari si Ica Marisa, atau dari Fitri Sahuteru, atau nggak berkedok-kedok barteran ya kan. Barterannya bisnis gitu. Abang, saya nggak bisa kasih abang secara transparan, nggak bisa. Ini dipantau KPK. Abang mau jam apa? Rolex. Gampang Rolex mah. Bekelek kayak bisa ya. Gampang, gak usah PO Rolex mah sama saya. Mau model yang mana? Dia jas. Gampang ya mah. Aduh. Harley mau. Biar bapak-bapak pada pakai Harley engke weekend babarin naik Harley bagi-bagi golebnya. Nanti ani-ani saya yang sediain. Aduh, nggak usah pusing-pusing. Yang nu mana? Rusia ayahnya. Dari si Iteng, dari Sukabumi ke ayah nu mulus, nu bodasnya, nu seksi. Ayahnya. Yang nu mana? Nu burig. Jauh eta mah dari Wakanda. Jauh eta mah. Lebih mahal deui. Hayang adek kakak, aduh dah saya mah geus pensiun sama kakak saya. Udah nggak bisa. Nyereri awak. Ini udah set apa cepuannya si Isa Marisa. Oh, gua nggak bisa punya saingan nih ya kan. Iri ya. Dia sama si Bang Burhan kemarin kan ya. Nggak bisa nih. Wah. Nik, lu besok kemana Nik? Oh, ke Kepensky. Ya udah ya. Ini gua ada ini nih. Lu kesana duluan aja ya. Nanti gue nyusul gitu. Nanti kita bareng ya kan. Bilang sama si Germonya, lu bilang sama si Niki ada gitu, ada kerjaan ya. Chatting-chattingan yang lengkap ya. Gitu. Makanya sini kita kaget gitu Kak. Ini settingan guys, ini settingan ya. Jadi mesin kita kaget. Oh. Jadi makanya ada price listnya kan. Jadi si Ica Marisa udah tahu gimana cara menjerat ani-ani. Sebenarnya ani-ani itu susah guys dijerat ya. Yang bisa dijerat itu biasanya Germo sama orang yang ngebooking. Nah, itu bisa dijerat karena eksploitasi human trafficking gitu lah. Pokoknya gitu lah kalau misalnya di Amerika ya. Kalau di Indonesia gue kurang tahu. Dan penjualan, jadi si Germonya yang salah, itunya. Kalau ani-aninya ya paling memang nanti di rehab gitu. Kenapa kamu jadi pekerja seks? Ya perlu uang bu buat makan ya kan. Emang ibu mau bayarin saya makan ya kan. Saya jualkan kue apem ya buat makan lah bu. Emang pemerintah ngasih gua makan ya kan. Orang makan saya tiap hari di hoka-hoka bento ya kan. Ya harus jualan kue apem ya kan. Gitulah ya. Kita harus objektif ya kan. Jadi kalau misalnya si almarhum sama Nikita pernah dijahatin sama Ica Marisa karena itu ya. Satu, karena persaingan dunia perlontean. Nomor 2, cepu itu dapat duit guys. Nanti misalnya tuh lihat tuh artis-artis lagi pada songong tuh. Lihat, ini ada bookingan nih, ada orderan nih ya kan. Tuh bukti catatannya lengkap Pak. Nanti duitin aja biar dia nggak mau malu kan. Kalau bisa sih nanti ada wartawan tiba-tiba di bawah. Coba ya kan. Coba, udah di set up eta teh. Nya, udah di set up. Anu pinter mah. Karena sesama ani-ani tahu caranya mereka menjahati, ya kan.
dan si Icha Marisa ini mau ngejahatin si Fuji karena Fuji udah nggak bisa dipegang ya. Fuji ini orangnya ya masih anak-anak begitu, dia punya dunianya sendiri. Maknya tuh main tante-tante nya. Ih, si Fuji teh hayang ajojing atuh. Teu nanaon. Dan sebenarnya ini aku spill dikit ya, si Fuji ini punya anxiety disorder.